Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kanti-kanti, datuk-datuk, nyai-nyai yang ada di rumah tuh masih setia benala tertonggok di depan TV untuk menyaksikan Kamiko di Bekabak Jambi. Tentunya pada edisi Minggu 28 Juli 2024. Iya, pastinya kini kok sore-sore balik kerja, enak nih ngadap tetonggok depan TV untuk nonton Bekabak Jambi. Iya, sambil makan apa tuh? Sambil makan ikan terasi, sambal terasi, tempoyak. Enak menala tuh nonton Bekabak Jambi sambil tertawa sambil nonton ya. Iya, betul, asik nih, menala. Asik nih. Nah, ganti-ganti edisi minggu kok rasanya spesial nian. Kenapa tuh spesial lagi? Nak tahu dak ganti-ganti? Ayo, kenapa? Tengoklah sebelah saya kok nampak ada orang baru. Lah kenal belum ganti-ganti? Nampak ganti-ganti di rumah tuh belum kenal dengan belum awak kenal. tuh. Nah, karena ini edisi spesial, saya nak menyanyikan sebuah lagu untuk budak sebelah saya. Untuk saya kok? Iya. Oh, ya Allah. Baru datang dikasih lagu enak nian. Biar betah di sikope. Coba lah nyanyi dulu. Dengar ya suara saya. Kita cek dulu lah. Oh ya dek bertengkurung ita. Saya abang. Asik. Siang iko pertemuan pertama. Mantap nian lah memang. Cantik manis. Aduh. Anak siapa? Apakah adik sudah ada yang punya? Ondo. Nah, saya nak bertanya itu sebenarnya. Kenapa tanya itu? Baru datang langsung ditanya macam itu. Iya. Karena ditanya pakai lagu ganti-ganti, nah nampaknya kita balas pakai lagu. Elok nian, lajulah. Cek sound dulu. Boleh. Oi abang berbaju coklat. Kalau ditengok-tengok kok coklat nyok kok Jo. Coklat muda. Oh, coklat muda. Laju kalau macam tu laju. Gagah nian macam paduka. Kok saya segan ganti-ganti. Banyak orang kok terlalu jujur nyebut saya kok gagah. Gagah benar. Paling gagah di Bekabak Jambi. Nyolah di Provinsi Jambi. Di Provinsi Jambi. Laju. Kalau abang nak tahu nian. Asik. Apa tuh? Adek iko belum ada yang punya. Tuh jawaban yang saya tunggu-tunggu tuh ganti-ganti. Pas banget jawabannya. Iya, ternyata belum ada yang punya. Saya ada sambungannya lagi. Ada lagi. Kalau emang macam itu. Iya. Payolah kita ke penghulu. Langsung ke penghulu. Langsung lah. Aduh. Mumpung kita sedang ketemu. Oke. Payolah kita ijab dulu. Ganti-ganti ini ya Kaso Eko. Perjumpaan pertama langsung ngajak ijab kabul ke penghulu. Nah, macam mana? Kita kok cinta kok dalam pandangan pertama tuh. Nah, kita kok jadi orang langsung sat dar gitu biar langsung dapat langsung jadi. Ngapa tuh? Tapi saya kok ganti-ganti juga sering sebenarnya nonton Bekabak Jambi. Tuh memang terpantau abang inilah yang saya tengok-tengok kan. Ngapa saya tuh? Tapi saya tengok-tengok abang kok dengan penyiar yang lain macam Khairani, macam Rahma, saya ngajak-ngajak kanten juga, Bang. Nah, kita hitung lah, yuk ganti-ganti. Khairani, Rahma, totalnya berapa? 2. Iya. Tambah sebelah saya kok? 3. Nah, yang disunahkan Rasul kok kita punya bini berapa kira-kira? 4 ganti-ganti. Oh iya. Saya kok nak nurut sunnah Rasul tuh lah. Iya, jadi nak berempat bini. Iya. Tapi Bang, adik kok nak jadi siko-siko nak jadi bukan salah siko Oh, macam tuh. Ya udah enggak apa-apa, yang penting sudah kok kita harus ijab ke bola. Enggak sabar lagi kalau malam pertama. Mau abang kok enggak sabar lagi ganti-ganti, ya Allah. Nah, ganti kita lah banyaknya bercanda dan ganti-ganti. Kita udah tahu juga ganti-ganti di rumah tuh ketawa apa dak kayak gitu berdua lan tertawa di situ. Muafiq, kira-kira berita apa be anak kita sampaikan kepada ganti-ganti di rumah? Iya, jadi spesial hari Iko edisi Bekabak Jambi ada banyak berita yang sudah disiapkan tim redaksi kita. Nah, salah satunya apa? Nah, salah satu Eko ganti-ganti terkait dengan Pemprov Jambi ko ternyata lah menetapkan status siaga darurat kahutlah. Iya. Kemudian ganti-ganti BPBD minta perusahaan itu wajib siapkan embung untuk antisipasi kahutlah. Nah, selanjutnya ganti-ganti Bawaslu laku
melakukan patroli pengawasan terhadap kawal hak pilih di daerah terisolir. Nah, kanti-kanti macam mana berita selengkapnya bersama saya Yogi Aprilianto dan saya kanti-kanti Muafiq Azizah. Ikolah berkabar ke Jambi selengkapnya. Kanti-kanti mengawali berkabar Jambi hari iko, puluhan personil Satgas Karhutla Muaro Jambi kembali berjibaku untuk memadamkan api. Kebakaran pada Jumat kemarin itu terjadi di 3 kecamatan yang menghanguskan 5 hektar lebih lahan. Kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi di Kabupaten Muaro Jambi. Berdasarkan catatan tim Satgas Karhutla Muaro Jambi, terdapat 3 peristiwa kebakaran lahan yang terjadi pada Jumat 19 Juli 2024 kemarin. Di antara Desa Garunggung, Kecamatan Sakalnan, sekitar 5 hektar lahan rawa kosong terbakar. Kemudian di Desa Tangkit Lamo, Kecamatan Sungai Gelam, seluas setengah hektar lahan terbakar yang merupakan lahan gambut. Terakhir, peristiwa karhutla terjadi di Desa Talang Duku, Kecamatan Taman Rajo dengan luas kebakaran sekitar 0,4 hektar yang merupakan lahan mineral. Setelah berjibaku, api di 3 titik kebakaran berhasil dipadamkan oleh tim Satgas Karhutla, baik dari TNI, Polri, BPBD, dan Manggala Agni. Kabar Ops Polres Muaro Jambi AKP Rodi Hambali mengatakan, saat proses pemadaman, selain minimnya ketersediaan air, tim juga sulit menuju titik lokasi yang terbakar. Kini kawasan yang terbakar terutama di Kecamatan Sekenan telah dipasang garis polisi. Saat itu, kepolisian masih menyelidiki penyebab kebakaran di 3 titik tersebut. Ini akan kita lidik dulu, kita mau olah TKP, sudah kita pasang garis polis. Akan menindaklanjutinya mungkin dari Tepiter Polres dulu. Yang pertama, jangan sekali-sekali membakar ya, karena membakar sudah melanggar pidana ya, sudah ada hukumannya, ancaman sudah jelas. Tim Satgas Karhutla kembali mengingatkan warga agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Untuk langkah pencegahan hingga kini tim Satgas masih melakukan patroli di kawasan rawan terbakar. Azam Afnan, TV Jambi melaporkan. Masih seputar karhutla kanti-kanti, petugas gabungan masih melakukan pendinginan dan penjagaan di kawasan lahan yang terbakar di Kecamatan Taman Rajo. Upaya itu dilakukan untuk mencegah kembali munculnya titik api di kawasan lahan yang terbakar. Kebakaran lahan yang terjadi di Desa Talang Duku, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi dipastikan sudah padam. Meski api yang membakar kawasan perkebunan telah padam, namun tim Satgas gabungan dari TNI, Polri, Manggala Agni, dan juga masyarakat peduli api masih tetap melakukan pembasahan lahan melalui jalur darat. Pembasahan yang dilakukan IKO untuk mencegah munculnya api yang dapat merambat dari bawah permukaan tanah. Kesiapan masyarakat dalam hal menghadapi kemarau ini, berhati-hati. Pastinya yang kedua harus ada sinergitas daripada semua yang berkaitan dengan hal bencana. Pemerintah Desa Talang Duku terus bersinergi bersama tim Satgas untuk menjaga kualitas udara dampak dari kebakaran hutan dan lahan. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Sejak ditetapkan status siaga darurat karhutla, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tebo mencatat ada 5 titik karhutla. 5 titik karhutla itu ditemukan di Kecamatan Sumai. Sejak ditetapkannya status siaga kebakaran hutan dan lahan pada 5 Juli 2024 yang lalu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tebo mencatat hingga tanggal 23 Juli 2024 telah terjadi 5 titik kebakaran di wilayah Kecamatan Sumai, tepatnya di Desa Pemayungan. Aparat TNI Polri bersama BPBD Kabupaten Tebo langsung mendatangi lokasi untuk memadamkan api dan juga memasang polisi lain di lokasi kebakaran. Kepala BPBD Kabupaten Tebo, Nafri Junaidi menjelaskan, 5 titik kebakaran hutan dan lahan yang terjadi beberapa hari terakhir diperkirakan mencapai 1 hektar lebih. Saat itu, api mulai padam
Namun tim gabungan yang terdiri dari TNI Polri dan BPBD tetap melakukan patroli di wilayah tersebut guna mencegah kejadian kebakaran. Nah, dapat melaporkan juga sampai saat ini kita terus melakukan patroli sejak ditetapkannya Status siaga. Terus dari hasil pantauan beberapa hari ini memang terdapat beberapa titik api. Pada musim kemarau iko, masyarakat Kabupaten Tebo diimbau untuk tidak memukul lahan dengan cara dibakar. Intizam TV Jambi melaporkan. Pemprov Jambi resmi mengajukan permohonan pelaksanaan TMC kepada pemerintah pusat. Permohonan iko upaya untuk mengantisipasi merembetnya karhutlah di wilayah Sumatera Selatan ke Provinsi Jambi. Pemerintah Provinsi Jambi resmi mengajukan permohonan kepada pemerintah pusat untuk segera melaksanakan teknologi modifikasi cuaca untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Jambi. Sekda Provinsi Jambi Sudirman mengatakan permohonan itu diupayakan untuk mengantisipasi merembetnya karhutlah di wilayah Sumatera Selatan ke Provinsi Jambi. Penyelenggaraan TMC diharapkan dapat mencegah perluasan kebakaran mengingat wilayah Provinsi Jambi dalam kurun waktu 10 hari ke belakang iko belum juga diguyur hujan. Pemaksimalan pencegahan dan penanggulangan karhutlah dilakukan karena di sejumlah daerah di wilayah Provinsi Jambi sudah terjadi karhutlah. Sudirman mengatakan setelah menetapkan status siaga darurat karhutlah per 19 Juli 2024, Pemprov Jambi akan segera melaksanakan rapat untuk menggelar apel siaga. Penyelenggaraan apel siaga dilakukan untuk memastikan persiapan peralatan dan personil yang akan disiagakan di daerah-daerah yang rawan kebakaran itu. Oleh karena itu sudah dilaporkan oleh Kadis Kehutanan dan juga Pak Kapolda dengan Ibu Menteri. Ibu Menteri langsung merespon positif dan akan diturunkan tim termasuk juga untuk melakukan TMC. Berdasarkan data BPBD, luas karhutlah di Provinsi Jambi pada tahun 2023 sekitar 1.414 hektar dengan rincian 1.216 hektar terjadi di lahan mineral dan 197 hektar terjadi di lahan gambut. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, kanti-kanti mulai berlaku sejak tanggal 19 Juli, pemerintah Provinsi Jambi secara resmi menetapkan status siaga karhutlah di tahun 2024 iko. Hal itu berdasarkan keputusan bersama seluruh pemangku kebijakan. Pemerintah Provinsi Jambi secara resmi telah menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan tahun 2024. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman mengatakan, penetapan status siaga karhutlah mulai berlaku sejak tanggal 19 Juli 2024 berdasarkan keputusan bersama seluruh pemangku kebijakan. Status siaga darurat karhutlah iko diputuskan karena sudah ada 2 daerah yang telah terlebih dahulu menetapkan status siaga darurat untuk penanganan karhutlah tahun 2024, yakni Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Muaro Jambi. Sekda Sudirman mendorong pemerintah daerah lain untuk segera menaikkan status karhutlahnya guna memudahkan penggunaan anggaran pada penanganan bencana tersebut. Penetapan status siaga darurat karhutlah Provinsi Jambi dilakukan untuk mengoptimalkan penanganan dan pencegahan kejadian kebakaran di tengah musim kemarau tahun 2024. Antisipasi dini terkait karhutlah harus diupayakan agar kejadian kebakaran tidak menjadi bencana besar yang kembali merugikan masyarakat. Karhutlah sudah ditetapkan ya mulai hari ini tanggal 19 Juli sampai dengan 31 Oktober. Status karhutlah kita status siaga darurat. Status siaga darurat karhutlah Provinsi Jambi tahun 2024 berlaku hingga 31 Oktober dengan opsi perpanjangan. Randy Arta, TV Jambi melaporkan. Mengantisipasi karhutlah, seluruh perusahaan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur wajib menyiapkan peralatan pemadam atau embung. Hal itu sesuai instruksi Bupati Tanjab Tim saat rapat penetapan status siaga karhutlah.
Sebagai langkah menghadapi musim kemarau yang diprediksi mulai memuncak pada bulan Agustus 2024 IKO, BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur minta seluruh perusahaan yang beroperasi menyiapkan embung untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Helmi Agustinius mengatakan, setiap perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan maupun industri ditekankan membuat embung untuk wadah penampung air. IKO dilakukan untuk memudahkan proses pemadaman bila terjadinya karhutla, terutama perusahaan yang beroperasi menggunakan lahan milik negara. Selain embung, seluruh perusahaan juga diminta untuk menyiapkan peralatan pemadam api sesuai dengan standar yang berlaku. Persiapan IKO perlu dilakukan perusahaan karena merupakan salah satu kewajiban yang mesti dipenuhi sesuai regulasi yang berlaku. Upaya IKO juga merupakan atensi yang diterima BPBD sesuai instruksi Bupati Tanjung Jabung Timur pas rapat evaluasi. Sebagai catatan, Kabupaten Tanjung Jabung Timur sepanjang tahun 2024 sudah berstatus siaga karhutla dan sudah mengalami satu kasus karhutla, yaitu di Kecamatan Dendang dekat dengan perbatasan Kabupaten Muaro Jambi. Lahan yang terbakar seluas 0,5 hektar dan itu merupakan lahan masyarakat bervegetasi gambut. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Nah, ganti-ganti memang saat IKO Jambi memang tengah siaga darurat karhutla. Betul benar lah. Karena memang cuaca Jambi saat IKO memang panas nian. Betul nian. Tadi ke Siko rasanya panas apa dak? Tadi kan ke Siko kok sudah zuhur. Yo. Tuh jam 1:30. Bayangkan panas berdengkar kasut Panas terik nian. engkau, kudu hitam buat Hitam kasut. Mana tadi berbaju hitam, bermotor, nak bermobil, nak katik mobil. Nak katik mobil. Tunggu kaget. Tunggu dulu. Ijab dulu kita. Lagi kita Ijab beli dulu. mobil. Beli mobil untuk berdua. Iya, Ah, aman lah mantap tuh. Emang ganti-ganti saat Iko beberapa wilayah yo di Provinsi Jambi itu sudah terjadi karhutla. Dan kita juga mengimbau masyarakat tuh untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar agar apa? Iya. Agar tidak meluasnya tadi kasus karhutla di musim Iya, kemarau betul. Iko. Karena bahaya kanti-kanti kalau misalkan buka lahan dengan cara dibakar, nanti apinya bisa merembet sampailah ke pemukiman warga. Betul Jadi benar. banyak dampak kanti-kanti. Dampaknya negatif. Dampaknya negatif. Dan juga kami mengimbau kepada masyarakat untuk selalu jaga kesehatan, di tengah musim kemarau kok. Iya betul. Karena kalaulah sudah jadi karhutla age, udara yang kita hirup punya tidak sedap lagi. Betul benar lah Muafiq. Nah kanti-kanti jangan nak berbasuh dulu. Tundaklah di depan TV karena kami akan balik hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk kanti-kanti. Di antaranya kanti-kanti Disduk Capil kejar target perekaman EKTP jelang Pilkada 2024. Kanti-kanti, terima kasih masih setia menyaksikan kami di Berkabar Jambi hari ini. Dan untuk berita selanjutnya, kanti-kanti Bawaslu Kabupaten Kerinci melaksanakan patroli pengawasan kawal hak pilih di daerah terisolir yang rentan terabaikan. Patroli dilakukan bertujuan untuk memastikan petugas pantarlih lakukan coklit sesuai dengan aturan yang ada. Bawaslu Kabupaten Kerinci melakukan patroli pengawasan di daerah terisolir yang rentan terabaikan. Patroli yang dilakukan tersebut bertujuan untuk memastikan pantarlih sudah melakukan coklit sesuai aturan yang ada. Di Kecamatan Siula, Bawaslu yang dibantu anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan atau Panwascam dan Pengawas Desa Kelurahan atau PKD untuk mengunjungi Dusun Trans Sungai Beremas, Desa Koto Tengah yang memiliki letak geografis terjauh, terluar, dan terpencil. Iko merupakan wilayah yang berada di area perbukitan Kecamatan Siula. Anggota Panwascam Siula, Suci Mutiara mengatakan, dalam Pilkada serentak tahun 2024, di Dusun Trans Sungai Beremas terdapat 39 kepala keluarga dengan total pemilih yang terdaftar di daftar pemilih potensial pemilihan DP4 sebanyak 100 mata pilih, masuk ke TPS 2 Desa Koto Tengah, Kecamatan Siula. Melakukan kegiatan mendatangi secara langsung pemilih yang rentan berpotensi terabaikan hak pilihnya atau pemilih yang berpotensi disalahgunakan hak pilihnya. Suci juga menyebutkan
Pada tahapan pencoklitan, masyarakat perlu meningkatkan kesadaran tentang status hak pilihnya, mulai dari tahapan coklit hingga pelaksanaan pemungutan suara. Ilwan TV Jambi melaporkan. Masih seputar menuju Pilkada serentak tahun 2024 kanti-kanti pelaksanaan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Syarat dukungan perbaikan kedua calon perseorangan, bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati Sarolangun, Muhammad Madel dan Nur Muhammad Agus diawasi secara ketat oleh jajaran Bawaslu Kabupaten Sarolangun. Verifikasi administrasi tahap kedua dilakukan terhadap persyaratan dukungan minimal yang diunggah bakal calon kepala daerah jalur independen Muhammad Madel dan Nur Muhammad Agus melalui aplikasi Sistem Informasi Pencalonan atau SILON. Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kabupaten Sarolangun Johan Iswandi ngatokan pengawasan melekat dalam proses verifikasi administrasi dan verifikasi faktual tahap 2 IKO bertujuan untuk memastikan agar pelaksanaan dukungan calon perseorangan berjalan sesuai regulasi yang berlaku guna menjaga integritas dan transparansi dalam proses pilkada tahun 2024 IKO sehingga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi terjaga dengan baik. Bawaslu Sarolangun mengingatkan jajaran KPUD Sarolangun untuk melakukan seluruh proses Vermin dan Verfak. Dukungan calon perseorangan dapat berjalan dengan semestinya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Tapi ada sedikit untungkan karena dengan ada PKPU baru ini tidak harus 2 kali kebutuhan yang TMS itu, cukup sekali kebutuhan atau dilebihkan untuk antisipasi. Artinya ini juga sudah kemudahan. Pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu Sarolangun IKO nak memastikan tak ada kesalahan atau kecurangan serta pelanggaran yang terjadi dalam proses Vermin dan Verpak, sehingga syarat dukungan yang sudah disampaikan bakal calon perseorangan sah dan memenuhi persyaratan. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, kanti-kanti Bawaslu Kabupaten Sarolangun mengingatkan seluruh bakal calon kepala daerah agar tidak memasang alat peraga sosialisasi berupa poster, spanduk maupun baliho di sembarang titik. Pemerintah daerah diminta untuk mencopot APS di fasilitas umum. Pemilihan kepala daerah Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun serta Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi belum memasuki tahapan kampanye. Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilu juga belum membuka pendaftaran bakal calon kepala daerah. Namun sejumlah tokoh politik dan tokoh masyarakat di bumi sepucuk adat serumpun Paseko yang berniat mencalonkan diri sebagai calon kandidat kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah banyak yang memasang alat peraga seperti spanduk, baliho dan billboard serta membuka posko tim sukses di sejumlah lokasi. Ketua Bawaslu Kabupaten Sarolangun, Mudarika mengatakan bahwasannya secara aturan pihaknya saat itu belum bisa melakukan tindakan. Namun secara aturan Perda, pemerintah bisa melakukan penertiban dan pencopotan terkait dengan atribut kepala daerah yang melanggar ketentuan, terutama yang dipasang di fasilitas umum di sejumlah titik lokasi. Tetapi mungkin bagi dinas terkait tata kota, itu memang terkait dengan pemasangan di tiang listrik, fasilitas umum, itu setahu saya memang sesuai dengan perdanya dilarang. Sejumlah baliho calon bupati dan wakil bupati bertebaran baik secara perseorangan maupun berpasangan, seperti Muhammad Madel dan Nur Muhammad Agus dari jalur perseorangan, serta baliho Muhammad Fauzi, mantan Kadis PUPA Provinsi Jambi. Kemudian ada baliho Hilalatil Badri berpasangan dengan Aang Purnama, Humin berpasangan dengan Gary, sementara Tantowi berpasangan dengan Haris Abe. Edi Kusnadi, TV Jambi melaporkan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun mengejar target perekaman penduduk potensial yang belum merekam KTP elektronik. Saat itu ada sekitar 4.000 warga wajib KTP yang belum melakukan perekaman KTP elektronik.
Potensi pemilih yang belum melakukan perekaman KTP elektronik setelah pemilihan umum 14 Februari lalu masih cukup tinggi. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sarolangun, Ridwan, mengatakan dari 4.333 warga yang belum melakukan perekaman, baru 1.276 orang yang telah dilakukan perekaman KTP elektronik. Supaya 3.312 orang warga yang belum melakukan perekaman mendapatkan hak pilih, Disduk Capil telah melakukan koordinasi dengan KPU Sarolangun dan jajarannya. Dari angka tersebut, kita dapatkan bahwa masih sekitar 4.333 yang belum merekam dari Februari kemarin, setelah pemilu legislatif kemarin. Nah, saat ini sudah kita kejar sebanyak 1.276 yang sudah kita rekam. Ridwan mengimbau masyarakat, terutama para orang tua, aktif melaporkan diri jika ada anaknya yang berusia 17 tahun belum melakukan perekaman KTP elektronik. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Nah, kanti-kanti, jadi untuk kanti-kanti yang belum merekam KTP elektronik, segeralah direkam. Iya, ngapa nak direkam tuh? Karena nanti kan jelang Pilkada 2024 itu kita harus memanfaatkan hak pilih kita untuk milih kepala daerah. Betul, kita juga bisa milih kaget jagoan kita siapa. Bisa, betul. Ya. Jadi sayang nian tuh kalau misalkan nanti tidak rekam KTP terus tidak bisa milih kaget itu. Dan juga Bawaslu juga itu lah mengingatkan juga bagi pasangan calon yang ingin mendaftarkan dirinya sebagai kepala daerah tuh untuk tidak namanya tuh umbul-umbul. Iya, jangan masang umbul-umbul basing titik. Alat peraga, susahnya nyebutnya umbul-umbul. Umbul-umbul tuh lah yang tahu kita orang Jambi kok dak ya. Iya, karena belum masuk kampanye. Belum masuk. Age ada masuk untuk masang umbul-umbul tuh. Betul, benar lah. Dan juga kami mengimbau kepada kanti-kanti, karena kita kok dengar lagi kok nak pilkada dak pe yo. Untuk jaga perdamaian, persatuan itu harus tetap dijaga. Walaupun kita kok beda pilihan. Beda pilihan enggak apa-apa. Yang penting apa? Yang penting tetap satu hati. Macam kita. Pokoknya walaupun beda jagoan, tapi tetap harus menjaga perdamaian. Iya, perdamaian dan juga bagi yang ASN kok harus jaga netralitas, jangan sampai berpihak dan lain sebagainya, sehingga nanti memicu terjadinya konflik itu kan nauzubillah, semoga tidak terjadi pada pilkada serentak pada tahun ini. Nah, pokoknya harus damai-damai macam kita berdua. Macam kita berdua, kami kan ijab habis. Tunggu-tunggu lah, kita undang lah kanti-kanti yang nonton Berkabar Jambi, kami undang lah. Betul. Ijab kok. Oke, kanti-kanti tetaplah bersama Berkabar Jambi karena kami masih akan menyajikan sejumlah informasi yang penting dan juga menarik lainnya untuk kanti-kanti. Nah, diantaranya kanti-kanti harga anjlok, petani pinang biarkan buah gogo tanpa dipanen. Tetaplah bersama di Berkabar Jambi. Terima kasih kanti-kanti masih menyaksikan Berkabar Jambi hari ini. Kita beralih ke informasi yang lain. Membaiknya harga pinang membuat petani pinang di Kabupaten Tebo tidak segera panen pinang yang lah layak panen hingga gugur dengan sendirinya. Hingga pertengahan tahun 2024, beberapa harga komoditi perkebunan di Kabupaten Tebo masih belum stabil, salah sikoe komoditi pinang. Harga pinang kering di tingkat petani hanya Rp3.000 per kilogram. Rendahnya harga tersebut sudah dirasakan para petani sejak 1 tahun terakhir. Akibat belum stabilnya harga pinang, membuat petani pinang di Desa Pemayung, Kecamatan Sumai, membiarkan buah yang sudah selayaknya panen gugur dengan sendirinya. Salah seorang petani pinang, Jumio, mengaku sengaja membiarkan pinang yang selayaknya panen karena kondisi harga belum stabil dan hanya menjual pinang seadanya baik dan panen secara bertahap. Ya, itu faktornya sengaja lah Pak, macam mana. Kalau kita putih semua pun kita belum bisa cara membuang begitu banyak, nggak bisa juga. Ya kita bertahap lah untuk mutiknya gitu. Dengan harga yang masih rendah, petani pinang di Kabupaten Tebo berharap adanya solusi dari pemerintah agar harga pinang kembali stabil karena petani mengaku sudah terlanjur menanam pinang. Intizam TV Jambi melaporkan.
Nah kanti-kanti kalau tadi petani buah pinang yang mengeluhkan kalau harganya turun, nah aku ada kabar terkait dengan petani ikan di Kabupaten Muaro Jambi keluhkan tingginya harga pakan ikan. Hal itu berbanding terbalik dengan harga jual ikan yang justru turun. Sebagian petani ikan di Kabupaten Muaro Jambi ngeluh harga pakan ikan yang kini mengalami kenaikan cukup drastis. Sebelumnya harga pakan ikan dijual Rp360.000 untuk karung ukuran 50 kg. Kini kok harganya jadi Rp400.000. Artinya ada kenaikan Rp40.000 per satu karung. Para petani ngaku dalam satu hari mereka menghabiskan 25 hingga 50 kg pakan ikan. Sebagian petani berharap nian harga pakan ikan iko dapat turun di tengah kondisi harga ikan yang kini turun juga. Macam harga jual ikan paten kini dijual Rp17.500 dari harga sebelumnya Rp18.500 per kilogram. Petani tak tahu secara pasti apa penyebab kenaikan harga pakan dan turunnya harga ikan di pasar. Kalau kita menggunakan pelet pakan jadi atau pabrik, keuntungan kami terus menipis. Kalau biasanya kalau menggunakan pakan mandiri ya, itu bisa mencapai 10 juta sampai 15 juta per kolam. Kabupaten Muaro Jambi merupakan salah satu daerah di Provinsi Jambi yang menghasilkan ikan budidaya terbesar. Hasil panen ikan dari petani iko tak cuma dijual pada pasar dalam kabupaten, tapi juga dijual hingga provinsi tetangga macam di Riau dan Sumatera Selatan. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, kanti-kanti langka dan mahalnya pupuk subsidi membuat petani di Kabupaten Tanjung Jabung Timur harus kreatif mengolah pupuk sendiri. Penggunaan pupuk organik menjadi solusi yang telah dilakukan petani di Tanjung Jabung Timur selama 4 tahun terakhir. Para petani sayur di Desa Lagan Ulu, Kecamatan Garagai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kini bisa menikmati pupuk organik hasil olahan sendiri. Setelah sebelumnya mengeluhkan kesulitan pupuk kimia, kini mereka merasakan hasil yang baik dari pupuk organik yang mereka ciptakan sendiri dari bahan baku pupuk yang mudah didapatkan di sekitar rumah. Salah seorang petani sayur setempat, Arif, mengatakan pupuk organik pada dasarnya sangat membantu petani untuk mengantisipasi kelangkaan pupuk, baik yang subsidi maupun non-subsidi. Pada sisi lain, juga sebagai upaya mengatasi kerusakan lahan yang sudah parah. Berbekal dari berbagai pelatihan, pupuk organik yang diciptakan Arif adalah pembedah tanah dan pengusir hama. Adapun bahan olahan pupuk terdiri dari dedak pakan ternak, asam cuka makan, buah nanas, daun pepaya, terasi, tablet vitamin C, hingga gula pasir. Olahan tersebut di blender dan direbus jadi satu. Waktu yang dibutuhkan membuat pupuk tersebut selama 12 jam. Aplikasi pupuk organik IKO telah dilakukan selama 4 tahun. Hal itu didasari dari prosedur pemerintah dalam pendistribusian pupuk yang seringkali salah sasaran, bahkan kerap terjadi kelangkaan. Sehingga Arif memutuskan untuk menggunakan pupuk organik sebagai penyubur unsur hama tanamannya. Alhamdulillah semuanya bagus. Ada yang sia-sia kita bikin. Kalau misalnya kita aplikasikan seperti ini, boleh dilihat sendiri. Kita pakai pupuk kompos, kita bikin pupuk kompos, terus nanti di atasnya kita pakai asam amino. Adanya alternatif pupuk organik lebih menguntungkan petani. Salah satunya dapat menekan biaya, lebih irit, aman, serta ramah lingkungan. Khalifa Fatria, TV Jambi melaporkan. Nah, kanti-kanti tadi itu nampaknya sampai buah-buah pinang tuh berserak-serak dan dipanen benar. Karena harga anjloknya murah. Betul. Ya pinang me tadi apa lagi tadi itu? Ikan juga harga itu anjlok juga. Harga anjlok tapi pakan ikan itu harganya mahal. Itu dikeluhkan oleh masyarakat. Para petani itu tersebut. Nah juga kita juga berharap mudah-mudahan
harga buah pinang, harga ikan udah kembali stabil. Nah, betul nih tuh. Biar enak kok lagi kita Iya. nak makan ikan kok. Iya, udah. Kalau misalnya kasihan petani pinang, terus juga buat peternak ikan tadi kalau misalnya harga terus anjlok terus sementara makannya mahal. betul benar lah tuh. Nah, juga kita juga bisa nyontoh tuh ganti-ganti petani di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Iya, dah tuh. betul. Dia buat pupuk dewe Organik, dari apa tadi saya nengok tadi ada buah nanas, dedak ayam, terasi juga. Terasi, berguna kalau terasi itu nama Nyo untuk buat buat apa tuh? Sambal calo bisa juga untuk jadi pupuk. Untuk jadi pupuk bisa kita contoh. Mudah-mudahan petani di seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Jambi kok bisa mengikuti langkah dari petani yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Karena itu untuk menghemat juga karena memang harga pupuk lagi naik-naiknya kan. Iya, kadang juga ndak nentu juga pupuk kadang ndak ada, kadang juga ndak tepat sasaran dan lain sebagainya kanti-kanti. Nah, kanti-kanti jangan nak melala babo karena kami akan balik hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk kanti-kanti yang ada di rumah. Di antaranya kanti-kanti Polres temukan 38 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Terima kasih kanti masih setia tetonggok di depan TV untuk menyaksikan kami di Bekaba Jambi. Kanti cap jari Nipa Panjang tetapkan 4 tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan gedung Manduo Tanjung Jabung Timur. Kerugian negara atas perbuatan tersangka mencapai 2 miliar rupiah lebih. Kasus dugaan korupsi pada pembangunan gedung ruang kelas baru Madrasah Aliyah Negeri 2 Kabupaten Tanjung Jabung Timur akhirnya berhasil diungkap pihak cabang Kejaksaan Negeri atau Capjari di Kecamatan Nipa Panjang. Dari hasil penyelidikan hingga penyidikan yang dilakukan, pihak Capjari Nipa Panjang sudah menetapkan 4 orang tersangka pada pembangunan gedung yang bersumber dari dana APBN Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi tahun anggaran 2022. Penetapan tersangka sesuai alat bukti pendukung. Kepala Capjari Nipa Panjang, Yoyo Satrio mengatakan dari 4 tersangka yang ditetapkan, 1 orang diantaranya mangkir dari panggilan. Ketiga orang saksi yang hadir dan ditetapkan tersangka berinisial M sebagai PPK sekaligus PNS Kemenak Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Y selaku Direktur CV Nuriskai Konsultan dan TS Supervisor Engineering CV Nuriskai Konsultan, sedangkan 1 orang yang tidak hadir berinisial A selaku Direktur CV Putra Bersaudara. Kerugian negara atas perbuatan tersangka sebesar Rp2.669.438.459. Nilai tersebut berdasarkan perhitungan oleh auditor BPKP Provinsi Jambi. Tim penyidik menemukan adanya tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian negara senilai Rp2.669.538.059 Sebelumnya, tim penyidik Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur telah minta keterangan kepada 17 saksi dan 2 saksi ahli untuk memperkuat temuan tindak pidana korupsi. Saksi tersebut dimintai keterangan untuk menjadi acuan pihak jaksa penyidik untuk menetapkan tersangka. Klifa Patria TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, kanti-kanti hingga awal Juli 2024, Satreskrim Polres Kerinci menangani 38 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kasus kekerasan fisik terhadap anak-anak mendominasi jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hingga awal Juli 2024, Tim Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Kerinci telah menangani 38 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dari jumlah kasus tersebut, kekerasan fisik terhadap anak mendominasi jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Kerinci, Aibtu Hendra Deri mengatakan, 38 kasus itu terdiri dari 1 kasus perundungan, 14 kasus kekerasan fisik pada anak, 10 kasus kekerasan seksual, dan 13 kasus kekerasan terhadap perempuan.
Umumnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah hukum Polres Kerinci dilakukan oleh orang dewasa. Dapat kami sampaikan terkait laporan polisi yang masuk di unit PPA Satreskrim Polres Kerinci dari bulan Januari sampai 2024 itu sebanyak 38 kasus, terdiri dari kasus perundungan sebanyak 1 kasus, sementara untuk kasus kekerasan fisik sebanyak 14 kasus dan kasus persetubuhan anak ataupun kasus kekerasan persetubuhan sebanyak 10 kasus. Aibtu Hendra Derry mengimbau kepada seluruh orang tua agar segera melaporkan kepada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Kerinci jika menemukan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Fahlan, TV Jambi melaporkan. Selanjutnya, kanti-kanti 10,2% penduduk Provinsi Jambi masuk dalam kategori miskin ekstrim. Dari 45.000 kepala keluarga secara nasional, 8% atau 2.000 lebih kepala keluarga yang menerima bantuan diantaranya berada di Provinsi Jambi. Badan Pangan Nasional menyerahkan bantuan intervensi pengendalian kerawanan pangan. Dari 45.000 kepala keluarga secara nasional, 8% atau 2.000 lebih kepala keluarga yang menerima bantuan diantaranya berada di Provinsi Jambi. Penerima bantuan IKO bersumber dari data kemiskinan ekstrim yang tersebar di Provinsi Jambi. Tak cuma bantuan pangan macam sarden, minyak goreng, bihun, gula dan lain sebagainya, penerima bantuan IKO juga dapat uang bantuan sebesar Rp250.000. Hal IKO dikatakan Deputi Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional Nyoto Suwiknyo pas nyerahkan bantuan di Kota Jambi. Nyoto Suwiknyo ngatakan angka prevalensi kerawanan atau angka kemiskinan ekstrim di Provinsi Jambi mencapai 10,2%. Kemiskinan yang terdapat di Provinsi Jambi salah satu penyebabnya adalah masih terjadinya kerawanan pangan yang mengancam sebagian masyarakat. Se-Indonesia ada 45.000 kepala keluarga dan 8%-nya ada di Jambi, termasuk apa yang kita sedang lakukan di Kelurahan Jelutung ini. Ada lebih dari 300 KK ada di sini. Tadi di beberapa kelurahan juga kita mulai, dan tentu saja ini semua berbasis dari data kemiskinan ekstrim Desil 1. Di Kota Jambi ada sekitar 500 masyarakat miskin ekstrim yang nerima bantuan intervensi pengendalian kerawanan pangan. Bantuan IKO diharapkan dapat membantu dan mengurangi beban pengeluaran masyarakat. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, kanti-kanti Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Batanghari mendeteksi adanya seorang ASN terafiliasi Jaringan Negara Islam Indonesia. Pemerintah nantinya akan berupaya nemui oknum tersebut guna mengarahkan untuk keluar dari jaringan tersebut. Komandan upacara Berdasarkan informasi yang diperoleh Badan Kesbangpol Batanghari dari tim Densus 88, bahwa ditemukan adanya seorang ASN guru di wilayah Batanghari yang terafiliasi Jaringan Negara Islam Indonesia atau NII. Menindaklanjuti persoalan paham yang melanggar aturan NKRI itu, pemerintah daerah dan Forkompinda akan menemui pihak bersangkutan guna mengantisipasi adanya keterlibatan keluarga maupun orang di lingkungan sekitarnya. Pelaksanaan Harian Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Bakesbangpol Batanghari Jamhuri mengatakan akan bergerak cepat dalam penanganan jaringan NII IKO agar tidak lebih meluas dan merusak tatanan negara kesatuan Republik Indonesia. Hasil koordinasi kami kemarin, waktu itu kita rapat di ruang A1 Provinsi Jambi, Densus 88 menyampaikan kepada kami bahwa ada salah satu ASN gitu di Batanghari terlibat dalam jaringan NII. Sementara itu, pihak Bakesbangpol mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terhasut dengan ajakan jaringan NII
serta paham radikalisme yang merusak kehidupan bernegara. Ade Juniawan, TV Jambi melaporkan. Nah demikianlah kanti-kanti berkabar Jambi pada siang hari. Kau tak pe yo? Ya. Kita ketemu lagi di hari Minggu, betul lah? Di hari Minggu. Yo, terima kasih banyak. Apa tuh? Pokoknya setiap hari Minggu kanti-kanti harus ya tertonggok di depan TV untuk menyaksikan berkabar Jambi. Betul benar lah. Biar bisa ketemu kita lagi. Mana tahu ketemu kita nikah. Betul. Dan kami nak mengucapi terima kasih banyak atas segala perhatian dan kebersamaan kanti-kanti. Dan saya Yogi Aprilianto. Dan akhirnya saya Muafiq Aziza bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.